Ketemu lagi dengan Om Begawan. Sakjane aku meh ngonten dina iki rasa-rasen. Tapi wong timnas kalah, gagal total lolos ke Piala Dunia tahun depan ini gara-gara pelatih ganti di tengah jalan. Padahal udah optimis kabeh loh. Nek kita bakal mengalahkan Irak dengan skor yang ya agak selisih banyak. Ini ya percuma juga ini di pertandingan lawan Arab ya keok kok. Yang tak kecewain itu pas lawan Arab itu loh, kesalahannya pelatih itu meramu menempatkan pemain sak karepe dhewe. Sedang lawan Irak, wasite ya bosok itu. VAR adinggo blas itu. Harusnya kan kalau ada sesuatu yang mencurigakan itu dilihat itu orang. Lu apa saat pertandingan TV ini orang nggo VAR. Malah nggo dolanan game karo wasite. Wes lah. Rameh bahas itu percuma marai gelotok. Saya dieling-eling tambah gondok dengan hati ini. Lu selain kabar bal-balan ada lagi yang sedang banyak dibicarakan orang. Ya siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi. Lah emang bukan Pak Jokowi siapa lagi. Yang ngumbangan masuk di topik hari ini adalah bukan Pak Jokowi lah. Pak Jokowi sudah ya nanti akhirnya nyangkut-nyangkut juga. Ada kabar itu Mbah Tarman. Oh ya udah kita ngomongin Mbah Tarman. Itu pria berusia 74 tahun. Berarti sudah kakek-kakek. Yang menikah dengan gadis usia 24 tahun. Lu kok larinya malah ke sini Begawan. Yo siki wae yo kita bahas ini. Sekali-sekali tempo. Lah viralnya Mbah Tarman itu karena di saat ijab kabul itu ada sesuatu yang jeder itu. Wow itu. Diwacane dibacakan mahar itu 3 miliar rupiah buadalah. Dan itu kejadian di Jawa. Jawa Tengah apa Jawa Timur tuh. Lu mahar kok 3 M itu otomatis kan yo kesebarnya ngendi-ndi. Seorang kakek-kakek 74 tahun menikah dengan usia 24 tahun, mahare 3 M. Loh, masuk akal gak ini? Beda nih M-nya itu yang dimaksud ember ya, beda. Semua calon suami banyak yang sanggup cuma bawa 3 ember itu. Yang jadi tambah membagongkan kasus ini ya maharnya itu berupa cek. Jadi bukan berupa tumpuan 3 miliar, tapi selembar cek. Loh, orang jadi bertanya-tanya loh. Benarkah ada seorang laki-laki usia 74 tahun, wis tunuk tuyuk, selisih usia setahun lah sama presiden kita. Lu ngasih mahar 3 miliar, itu yang percaya sapa? Om Begawan jadi gedek-gedek. Tapi ngompol jangan komplain dulu ya. Kok ngompol saat ini lagi ngomongi bukan masalah politik, malah ngupas Mbah Tarman. Lu apapun namanya Om Begawan tuh ngomong apapun hubungannya dengan politik. Lu tentang Mbah Tarman yang tak angkat ini, soalnya ada persamaan dengan Mbah satunya. Coba kita bandingkan dengan apa yang pernah diucapkan Pak Jokowi. Loh, persamaannya di mana dengan mantan presiden kita ini? Nanti tak buka satu persatu. Setidaknya kita sama-sama ngambil pembelajaran. Jadi ini bukan ngenyek, tapi lebih paham. Belajar dari sesuatu yang sering kita terima, yang ternyata mengecewakan. Agar yang kayak ginian tak lagi mudah dipercaya. Apalagi gak melihat kesalahan pada orang itu. Suuzon itu memang dilarang. Termasuk dalam pepiling para sepuh, agomo. Tapi waspada itu juga ajaran leluhur yang harus kita penuhi. Di Jawa itu ada jargon, tansah eling lan waspada, tetap ingat pada Tuhan dan penuh kehati-hatian. Terus gimana persamaannya antara Mbah Tarman yang dudu sopo-sopo muncul karena mahar 3 miliar dengan mantan presiden kita? Pertama, soal viralnya Mbah Tarman. Itu semacam dulu pernah itu Pak Jokowi itu salah satu orang Indonesia yang
viral bola Bali di negara ini. Viral tentang apa? Ya macam-macam. Baik sewaktu menjabat wali kota Solo atau gubernur DKI sampai jadi presiden 2 periode, sering banget pernyataannya itu bikin perdebatan. Topiknya ya mulai dari banjir Jakarta lebih cepat tuntas kalau dirinya jadi presiden. Ketika dia jadi gubernur itu mau bikin kilang minyak, tidak setuju BLT, tapi bansos gak berhenti. Kilang minyaknya belum, baru kali ini diuplek-uplek saya Menteri Keuangan. Mau bikin kilang minyak. Lu soal pejabat pertama yang nyemplung gorong-gorong, yang mendorong realisa kereta cepat, hus, dan sembarang ngalir. Yang akhirnya semuanya bluk itu. Kereta cepat hus akhirnya merugikan negara dan Menteri Keuangan sekarang Pak Purbaya gah nyaur. Lu belum soal IKN yang sekarang mulai mengkis. SMK 6.000 mobil yang sekarang nggak ada wujudnya. Dan yang terakhir ijazah. Baik ijazahnya Pak Jokowi yang diragukan keasliannya dan ijazahnya Gibran yang diragukan keasliannya juga atau tidak memenuhi syarat sebagai level SMA. Itu memperlihatkan posisi hampir sama dengan Mbah Tarman. Nah sekarang masalah Mbah Tarman ini. Nah kalau yang masalahnya Mbah Tarman ini, si keluarga perempuan, omongannya Mbah Tarman, itu ya dipercaya juga. Jadi kasih mahar 3 miliar hanya dengan sesobek kertas cek gitu. Cek ini bunga gue apa. Jadi gini loh, ibaratnya keluarga bininya Mbah Tarman itu yang usia 24 itu persis kayak pendukungnya Pak Jokowi saat ini. Semua hal yang kita lihat yang sulit dipercaya, aneh dan menyesatkan, hingga sangat lucu kalau kita dengar. Kok bagi mereka tetap masuk akal. Dan dipercaya. Ini tak kasih faktanya aja. Mengenai sekolah SMA-nya Gibran. Ini salah satu contoh aja. Biar kita nggak gampang terbohongin. Gimana coba para pendukung? Ya intinya percaya. Gak gelem mikir. Itu bener apa mau bengep. Nah info-info yang tidak semestinya dinilai sama orang macam-macam, Ade Armando, Ade Dermawan, relawan lainnya, orang PSI dan yang lainnya, itu wajar. Kaya sing wis tak omongke tadi. Nek ada orang lagi jatuh cinta, sejuta rasanya. Arep ngemplok apapun, itu bakal muni tai kucing rasa coklat. Dan itu menyesatkan. Yang kedua, tentang mahar nominal 3 miliar tadi. Itu wis genah perkara yang membagongkan. Kalau menurut saya loh, ya mosok mahar pakai. Nah, mahar ya wis duit ditumpuk ada kenyataan, bukan selambar cek yang akhirnya sampai sekarang kan ya belum diuangkan, dan menguangkan 3 miliar itu kan harus banyak persyaratan itu. Kita itu kalau menguangkan 3 miliar itu diuplek-uplek asale saka ngendi. Repot loh sekarang itu. Loh Begawan ngomong gini ini ya karena wis akeh maca. Jadi ngerti nek janji yang apus-apus atau tidak. Ini tidak soal merendahkan loh, tidak mempercayai Mbah Tarmannya, enggak. Wong aku dhewe ya ora duit sebanyak 3 miliar itu. Lah di Pak Jokowinya ya sama saja. Ya cuma beda tempat, beda kelas, beda orang, beda posisi, bisa beda kondisi aja. Dulu di IKN dijanjikan akan dibangun sama investor asing, enggak pakai APBN. Ya enggak. Digempar-gemborkan sudah ada 3.000 investor. Oh, 3.000. Yang mau bangun IKN, kita tidak menggunakan dana APBN. Lu sing dikabarkan akan gembruduk donar duit di situ. Ya sekarang mana buktinya? Nasib IKN sendiri apa? Seperti yang dijanjikan Pak Jokowi? Ya enggak, ini mengkis-mengkis. Dan akhirnya duit APBN yang dipakai ratusan triliun itu. Sudah berulang tak sampaikan, aku
Barang ya percaya malah sejak 2004 dengan Pak Jokowi itu ya percaya aja. Malah kita dukung saanake. Ini saya wis ora. Karena saya jadi paham mana yang benar, mana yang tidak, mana yang bohong, mana yang tidak, mana yang jujur. Aku ngerti. Karena kita bukan orang luar. Bukan ada yang di Pulau Jawa. Kita tahu perjalanan ini. Loh, bagaimana sama yang lain? Lihat masih banyak yang percaya itu. Ingat loh, semua yang ke Solo tidak semua percaya dan dijamin mendukung Jokowi. Belum tentu. Ya mereka biar duwe kenangan. Kan bisa dengan mantan presiden. Pernah ke rumahnya Pak Jokowi. Dan itu tidak dilarang. Tidak semua yang berjumpa itu sudah pasti pendukungnya Jokowi. Belum tentu. Apalagi yang kader PSI yang katanya punya pasukan dari Sabang sampai Merauke loh, sopo sing ngandel. Ya, itu yang kader PSI yang mau mengkudeta Pak Prabowo itu. Lah mungkin datang ke Sumber melu antri salaman, foto bareng sama Pak Jokowi. Malah ada yang nangis-nangis itu. Bisa jadi loh, itu dikondisikan, acting aja. Nggak ada yang tahu sebenarnya. Pertanyaan pentingnya ini nyangkut lagi nih. Bila Haul Solo yang dihormati para banyak muslim di Solo saat ini sedang berlangsung, Pak Jokowi sendiri nggak pernah ikut loh Haul Solo itu. Ini salah satu bentuk yang saya amati. Tidakkah sejak jadi politisi sampai akhir jabatan Jokowi dekat sama NU, ormas yang lekat sama Haul yang sekarang lagi berlangsung di kota Solo, tahlilan, istighosah dan sejenisnya. Nah, sekarang gimana? Nggak pernah. Om Begawan ngebahas ini tidak buat mendoget Pak Jokowi loh, enggak. Keliru kalau memaknai begitu. Neng menyingkap kenyataan, ada kontradiksi, pertentangan. Sebenarnya Pak Jokowi dekat ormas emang beneran dekat atau enggak? Ini yang perlu kita ketahui. Atau hanya buat kepentingan politik toh? Gue tunggangan roh ya jaran. Makanya dengerin ini Om Begawan. Supaya tahu bedanya. Kenapa kita gak usah lagi ketipu-ketipu lagi. Gak usah kena dibohongin lagi. Sama gimmick-gimmicknya itu. Politisi itu memang butuh panggung. Iya. Biar dilihat banyak orang. Nah ini kembali pada Mbah Tarman. Mbah Tarman gue ya podo wae. Butuh pengakuan. Biar bisa menikahi perempuan muda usia 24 tahun. Ngasih cek 3 miliar, yo bu, bener atau tidak? Ya. Tidakkah itu ngeprank namanya itu? Kalau menurut saya kok ya aneh. Siapa yang percaya? Gak percaya boleh loh, bukan menuduh. Cuma orang percaya itu karena aneh itu. Apa nasi jadi rame itu, yang ketelu itu, yang asal usulnya aja, atau orang yang sedang kita bicarakan ini. Saaslinya kepiye coba? Kan polemik perkara asal-usul Pak Jokowi dibedah sama beberapa pihak. Nek aku yo gak setuju, gak layak lah ngurus asal-usule. Gak perlu. Jauh lebih penting menanyakan sekarang yang ada gunanya menganggap kehebatan Jokowi. Lalu apa hubungannya? Yang bisa disandingkan dengan Sela Afrika. Jadi Mbah Tarman itu warga ngendi itu? Mesti do bingung. Ada yang bilang, yang saya baca itu, dia dari Karanganyar. Ada yang bilang Wonogiri. Loh Pak Tua ini bukan dari Jatipuro Karanganyar. Dia tercatat di Jatipuro. Alamat terakhir Mergone. Waktu itu nikah sama istri sebelumnya. Yang warga dusun Ngepung, desa Ngepung Sari, Jatipuro. Ini saya membaca loh, ini menyampaikan. Mbah Tarman ini sebenarnya dari Wonogiri, dari Jatiroto. Ini aneh meneh. Aneh ini membingungkan. Kalau dari Jatiroto Wonogiri, lah kok bulan madune ke Purwantoro. Purwantoro Wonogiri itu perbatasan dengan Ponorogo sana. Nek mong honeymoon bulan madu neng Wonogiri, itu saya dudu berbulan madu namanya. Melainkan pindah turu, pindah tempat tidur. Malah dalam sebuah potongan visual yang viral itu, video call Mbah Tarman memperlihatkan sedang sama bini barunya itu, yang muda belia itu di sebuah rumah. Lu sekonyol itu makna bulan madu.
Oh bulan madu di viral-viral. Aneh. Kalau hanya tidur di rumah lainnya atau kota lain yang situasinya beneran rumah tinggal, itu ya tentu menghabiskan waktu istimewa sama bini. Kalau dihubungkan dengan 3 miliar maharnya loh 3 miliar mahal bulan madu yo nang bulan. Apa nang hotel lah paling tidak. Di tepi Segoro Kidul sana kan banyak ada kotek-kotek hotel-hotel yang bagus-bagus. Yo ngene iki uripe wong cilik. Wong biasa. Sing biasa dihapusi liyane. Lah persis itu dengan janji yang dulu disampaikan sama Jokowi. Sampai bosan ya Bengawan sebutkan berbagai konten ngompol tuh. Bila dihapusi berkali-kali, yo maksa masih percaya. Kalau dihapusi berkali-kali dan kita masih percaya, apa bukan orang bodoh namanya kita ini. Ditambah sekarang juga suruh mempercayai si anak yang dari segi kapasitas apalagi kapabilitas atau kecakapan berada di bawah jauh sama bapaknya. Kan serba blawur kabeh tuh. Info terbaru itu kayak berubah-ubah. Yang pantas bikin kita semakin ragu dan itu nggak disadari sama pendukungnya Jokowi. Banyak info awal yang kemudian di perjalanan nggak sesuai kenyataannya. Ngomongin tok akhirnya belum. Ya udah meneng kabeh. Ora rumangsa dihapusi. Salah satunya adalah perkara sekolahe Gibran. Lu kan ngerti dhewe kepiye to. Mari kita ini jadilah orang cerdas sing ora gampang dihapusi baik masalah janji-janjinya Jokowi, janjinya Gibran termasuk peristiwanya Mbah Tarman. Lo beneran ini lo, plek-ketiplek lo. Plek-ketiplek. Keluarga istri Mbah Tarman masih rung sadar. Kalau potensi mahar 3 miliar itu nyoto atau tidak, itu kan ya tinggal tunggu waktu aja. Untuk rasa kecewa yang bakal mereka dapat dalam mempercayai seseorang, apalagi yang kelasnya politisi. Itu yang standar-standar saja kalau kita mempercayai seseorang. Dalam diri kita pasti ada cara ngukur buat menilai seseorang itu terbiasa berbohong, jujur, terbiasa calcul. Kita kan bisa. Oh kita itu diberi ini loh, otak yang harus dikelola agar kita menjadi cerdas, berpikir yang waras. Lu mau bagaimanapun yang masih gelap mata dukung Pak Jokowi ya banyak. Lawang perempuan wae siap demo udah orang nganggo utang karo cawet to. Itu kan bagian dari yang buta hati. Hanya perkara ngebela itu. Gak perlulah kita membela sampai segitu. Pemeneh ini soal politik yang harusnya tidak perlu diamini. Nek berkaitan sama keluarga, harga diri silahkan nek mes nekat itu. Sedumuk bathuk lah itu. Tak percaya, belani keluarga, belani harga dirinya. Oh, tak acungi jempol. Loh kenyataannya yang ada, kan berbagai janji Jokowi itu banyak yang nggak sesuai kenyataannya. Mosok tak balani meneh. Nah, di soal selanjutnya, ke beberapanya tadi ya. Ini tadi apa ya? Ketiga kalau nggak salah. Tadi yang pertama, kedua. Yang ketiga, ini sekarang yang keempat ini. Tentang pekerjaan alias profesi. Pak Jokowi itu dulu sebelum politisi itu kan pengusaha mebel, tukang kayu. Begitu pensiun, kok gak balik ke usahanya? Belas orang ngurusi dagangannya atau minimal nengok ke pabriknya. Ini keempat, melanjutkan kesibukan yang dulu. Artinya dia tidak punya rasa kangen dengan dulu yang pernah membesarkan dia dari usaha kayunya itu, ekspor mebel. Sekarang malah ngurus usaha menjaga politik anak-anaknya, kan lucu. Sehingga Bengawan ikut sanksi. Dulu beneran punya usaha di bidang perkayuan. Nah, ya, kan boleh sanksi. Lah Mbah Tarman itu ya padha wae. Jadi selalu saya bandingkan. Di beberapa sumber itu malah mertuanya Mbah Tarman tuh ngakunya orang kepercayaan pemilik perusahaan rokok Jarum loh. Oh ini Mbah Tarman tuh kepercayaan pemilik perusahaan rokok Jarum di Kudus. Itu bapaknya Mbak Sheila istrinya itu yang ngomong itu. Mbak Sheila istrinya Pak Tarman itu. Lu silakan digoleki videonya. Ada wawancara begitu.
Nah, kalau Pak Lurah di Jatipuro, di tempat istrinya sebelumnya itu, yang sebelum nikah dengan Mbak Sheila itu, nyebut bahwa Mbah Tarman itu jual beli samurai. Wah, ini parah meneh. Sopo sing tuku samurai itu? Dulu pernah itu boom tentang samurai itu. Sampai sekarang yo renek. Bluk, enggak ada kenyataannya. Memang ini bisnis yang tidak semua orang mudeng. Begawan yo gak tahu, tapi ya pernah saya menemui beberapa pencari samurai, pedagang samurai. Dan keluarga saya juga seorang pengumpul barang-barang antik, barang-barang pusaka dan sebagainya. Buaya termasuk samurai. Loh, apa beneran dia punya samurai atau enggak? Kita enggak tahu. Samurai yang bagaimana? Karena samurai itu banyak jenisnya. Ada samurai sabuk, kalung, samurai klik, samurai, ada banyak itu. Dan samurai itu dari Jepang, bos. Kalau dijual belikan di Indonesia itu susah. Nah, ini beberapa orang nyebut Mbah Tarman sebelumnya itu berprofesi sebagai supir bus Gunung Mulia. Lah, ini aku ngerti ini Gunung Mulia ini. Jurusan Wonogiri Jakarta, ada jurusan Wonogiri Surakarta. Armada yang memang berhome base di Kota Gaplek, di Wonogiri. Apakah keluarga perempuan? Ada upaya menelisik latar belakangnya? Iya, aku kurang ngerti. Jadi dari pekerjaannya Mbah Tarman aja sudah sanksi nih. Ada pedagang samurai, dia sopir bus. Ada yang dia orang dekatnya, bosnya Jarum, PT Jarum, kok Jarum. Nah, ini rada orang masuk akal, Pak. Ada orang punya anak gadis usia 24 tahun. Wajahnya juga cantik, dinikahkan sama laki-laki 74 tahun. Selisihnya 50 tahun, 3 kali lipat. Bahkan sama bapaknya Mbak Sheila. Itu lebih tua Mbah Tarman. Oh, ini cerita ya aneh. Nah, dunia ini memang wis akeh kejadian. Dunia ini memang sudah macam-macam. Yang sulit diterima akal sehat. Jadi bingung sekarang. Rakyat kecil banyak yang diombang-ambingkan dengan informasi-informasi yang rangenah. Nek gak eling lan waspada, iso urip kita ini keblasuk-blasuk. Ya termasuk mahar 3 miliar itu tadi. Gimana mau percaya keaslian? Cek. Kalau vendor pernikahan salah satunya dari AF Media yang dipercaya mendokumentasi pernikahan, mengaku belum dilunasi loh. Belum dibayar sampai hari Senin hari ini. Padahal nilai kontraknya berapa? Paling ya belasan juta. Itu pun naik mewah. Masa bisa ngasih mahar 3 miliar? Melunasi tagihan belasan juta. Tidak segera dilakukan. AF Media itu sebuah bisnis fotografi di Solo, dari Solo. Udah sampai hari ini, cek yang katanya jatuh tempo tanggal 10 Oktober disebut mundur. Baru bisa diuangkan kalau tidak hari ini ya besok. Ini pasti dalam 2 hari. Gimana caranya yang bersangkutan akan berupaya menghilangkan diri? Kira-kira. Nah, ini biasanya pengarep hapus-hapus. Ya moga-moga ora hapus-hapus lah. Mesake itu Mbak Sheila itu mesake. Loh, untung Polres Pacitan, Polres Wonogiri sudah memitigasi upaya-upaya tidak bertanggung jawab. Lah muga beneran diawasi nih. Sehingga nek beneran blandang, Mbah Tarman langsung cegemek. Ya, diproses di kantor polisi. Orang suwe. Begawan ya untuk info ini. Masyarakat Slogoimo Wonogiri itu wis gak percaya ini sama Mbah Tarman ini. Katanya banyak yang dikibuli. Ini aku kurang ngerti itu, cuma info-info yang kabur kanginan. Nah, menyangkut perkara apa saya nggak tahu. Nah, kebetulan Begawan tuh lumayan banyak teman di sana. Di daerah Wonogiri saya punya banyak teman. Banyak. Mau Jatisrono, Jatiroto, Purwantoro, sampai Ponorogo, Pacitan, Baturejo, banyak. Saya banyak kenal di Wonogiri itu. Nah, ini perkara Mbah Tarman ini. Ini tinggal nunggu waktunya meledos. Berita terakhir kan saya tunggu. Semoga tidak terjadi apa-apa. Semoga semuanya benar. Meskipun banyak orang yang menyaksikan hal tersebut. Tinggal nunggu waktu aja. Lah sama persis. Sama persis dengan nunggu apa yang terjadi pada peristiwanya Pak Jokowi dan Gibran.
tentang ijazah dan tentang yang lain. Ada sesuatu yang baru lagi, yang jadi polemik. Kalau mendasari konten-kontennya Begawan, kan ya wis ada berentetan itu persoalan-persoalan yang jadi gegeran. Sumbernya ya dari sumber dari keluarnya Jokowi yang selalu saya kupas. Karena memang ini selain menarik, masyarakat juga harus paham. Gandeng ya minim kemampuan ya akhirnya untuk melacak informasi ini agak berat. Maka Pak Jokowi masih dianggap positif bagi para pendukungnya. Publik nggak mampu melihat dengan jelas kalau Presiden 2 periode itu punya hasrat besar, nafsu syahwat, menaikkan anak-anaknya untuk bertahan di panggung politik. Sekali lagi tak ulangi, suudzon itu memang dilarang agama. Namun berhati-hati menjaga diri, tidak tertipu, tidak dibohongi. Itu penting. Harusnya sesuatu yang genah-genah mengandung dusta, itu ya ditolak harusnya. Kembali ke Mbah Tarman. Mbah Tarman serta Pak Jokowi, keduanya sama-sama piawi, memanfaatkan kebingungan rakyat. Inti dari semua ini, apa yang saya ungkapkan tadi, jagalah keluarga dan keturunan kita dari apus-apus macam beginian ini. Nek enggak, ya siap-siap mendapatkan kerugian. Rakyat sekarang yang rugi. Dan keluarga Mbak Sela ya moga-moga nggak rugi. Oke ya, ini guyon maton aja lah. Supaya sekali lagi kita harus hati-hati, waspada, supaya kita tidak dibohongi lagi. Salam Begawan, dadah.